Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebijakan tarif, impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasi atau dampak bagi Indonesia. Presentasi ini untuk memenuhi eh, ujian tengah semester mata kuliah lingkungan bisnis 2024-2025. Presentasi ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan dan hukum. Yang pertama, oh ya, perkenalkan dulu, eh, saya Dito Dwi Saputra dengan NIM 2411626 dari Prodi S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wibowo dengan NIM 241166023 kelas E02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fadilah dengan NIM 24116031 dengan prodi Sistem S1 Informatika. Perkenalkan, nama saya Kadep Pranata dengan NIM 24115989. Yang pertama adalah politik. Kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang sangat mempengaruhi hubungan antar negara, termasuk dengan Indonesia. Saat saat Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap produk tertentu, terutama dari negara-negara berkembang, maka hubungan diplomatik pun bisa menjadi tegang. Hal ini dapat mengganggu stabilitas politik, terutama jika Indonesia mengalami tekanan dari mitra strategisnya dalam rantai pasok global. Dalam konteks Indonesia, kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat dapat memicu reaksi kebijakan balasan atau membuat Indonesia harus menyesuaikan diplomasi dagangnya. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini beresiko memengaruhi kepercayaan investor dan eh, mengganggu kerjasama bilateral lainnya seperti bantuan teknologi, pendidikan, hingga keamanan. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia adalah yang pertama, mengintensifkan diplomasi ekonomi melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Dagang di Amerika Serikat. Yang kedua, memperkuat posisi di forum-forum multilateral seperti WTO, ASEAN, atau G20. Yang ketiga adalah menjalin kemitraan dagang baru dengan negara-negara non-tradisional untuk diverifikasi pasar ekspor. Yang kedua adalah kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika. Yang kedua adalah ekonomi. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor ekspor, komoditas seperti karet, tekstil, elektronik, dan produk agriculture Indonesia dapat terkena imbasnya, berupa penurunan daya saing akibat tarif yang lebih tinggi, sehingga volume ekspor menurun. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan devisa dan melemahkan neraca perdagangan. Selain itu, Indonesia juga mengalami tekanan pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku atau komponen dari Amerika Serikat karena biaya produksi yang meningkat.
strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi mohon maaf, eh, strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju yaitu yang pertama mendorong industrialisasi berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang kedua, diverifikasi produk ekspor bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi logistik dan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. Yang keempat adalah menarik investasi asing langsung dari negara-negara non-Amerika Serikat seperti Tiongkok, India, dan Uni Eropa. Akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis dalam bidang sosial, yaitu kebijakan tarif ekspor ataupun impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat juga membawa dampak pada aspek sosial di Indonesia ketika ekspor menurun dan industri terkena imbas, maka berpotensi terjadi pengurangan tenaga kerja atau bahkan PHK massal, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Ini akan meningkatkan angka pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat. Selain itu juga masyarakat kelas menengah ke bawah akan paling terdampak karena mereka paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Program yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif yaitu 1. Program pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan kerja atau upskilling. Perluasan jangkauan program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai. Lalu yang ketiga, subsidi untuk UMKM agar dapat beradaptasi dengan model bisnis baru berbasis digital. Teknologi. Dalam aspek teknologi, kebijakan tarif dapat menjadi hambatan bagi masuknya teknologi dari luar negeri, termasuk dari AS yang selama ini menjadi salah satu sumber utama inovasi di sektor manufaktur dan digital Indonesia. Akibatnya, proses transfer teknologi bisa terganggu dan memperlambat kemajuan industri nasional. Namun, situasi ini juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat perkembangan teknologi lokal agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada luar negeri. Langkah-langkah strategisnya, yang pertama, investasi pada riset dan pengembangan atau R&D di sektor prioritas seperti energi terbarukan, pertanian cerdas, dan teknologi informasi. Yang kedua, membangun ekosistem inovasi melalui kolaborasi antar universitas, industri, dan pemerintah. Memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi dalam negeri. Yang kelima, lingkungan. Kebijakan tarif Amerika Serikat juga memiliki konsekuensi terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika tarif menyebabkan pengalihan ekspor ke pasar lain atau mendorong industrial domestik tanpa kontrol, potensi pencemaran dan degradasi lingkungan pun meningkat. Misalnya, peningkatan produksi berbasis energi fosil atau pembukaan lahan baru secara besar-besaran untuk menyesuaikan permintaan pasar non-AS. Namun, ini juga bisa menjadi peluang untuk menekankan pentingnya ekonomi hijau dan ramah lingkungan. Strategi lingkungan yang bisa diambil Indonesia. Yang pertama, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan industri dan ekspor.
Yang kedua, meningkatkan standar lingkungan bagi industri melalui regulasi yang ketat. Yang ketiga, mempromosikan ekspor produk hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sini saya akan menjelaskan tentang legal atau hukum. Secara hukum, kebijakan tarif yang tidak adil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO. Indonesia sebagai anggota WTO berhak mengajukan gugatan atau keberatan terhadap tarif yang dianggap diskriminatif. Selain itu, aspek hukum juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional dalam forum internasional. Langkah hukum yang dapat dilakukan yang pertama meningkatkan kapasitas negosiasi hukum internasional di sektor perdagangan, lalu memperkuat posisi hukum melalui diplomasi ekonomi dan kerja sama regional, dan memperjuangkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO Dispute Settlement Body atau DSB. Nah, penutup dan rekomendasi strategis. Berdasarkan analisis mendalam menggunakan pendekatan pastel, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga ada stabilitas politik, kesejahteraan sosial, kemajuan teknologi, lingkungan hidup, dan aspek hukum internasional. Untuk menghadapi tantangan ini sekaligus mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan status negara maju, kami merekomendasikan strategi berikut. Yang pertama, diversifikasi mitra dagang dan komoditas ekspor. Kedua, penguatan diplomasi ekonomi dan hukum internasional. Yang ketiga, investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi lokal. Keempat, penerapan prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan. Yang kelima, kolaborasi lintas sektor untuk menjamin stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah dari tutur kata kelompok kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.